Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat ya. Oh iya teman-teman, sekarang kita sudah masuk di tema 3D, subtema 2. Wow, bentar lagi materinya selesai. Untuk kali ini, materi pembelajaran kita apa saja ya? Yuk, kita lihat slide berikutnya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ingat, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3 poin. Yang pertama, teman-teman dapat menulis kalimat saran dengan tepat. Yang kedua, teman-teman dapat menuliskan kemungkinan bilangan pengurangan dengan tepat. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman bisa melakukan gerak tari pada kaki dengan benar. Diingat-ingat ya tujuan pembelajaran kita agar menjadi acuan supaya teman-teman dapat memahami video pembelajaran kali ini. Semangat terus teman-teman! Tara! Sekarang kita masuk di video pembelajarannya. Apa saja ya yang akan kita bahas? Mengingat tadi tujuan pembelajarannya ada 3 poin. Penasaran? Penasaran? Yuk, kita lihat video pembelajaran kita kali ini. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk di video pembelajarannya. Untuk yang pertama ini ada teks percakapan antara Sekar, Made, dan Badar. Mereka sedang berbincang-bincang di sekolah. Kita praktekin yuk percakapan mereka. Kata Sekar, "Hai Made dan Badar, kenapa kalian masih di ruang kelas? Sekarang saatnya istirahat, bukan?" Made menjawab, "Aku di sini saja. Aku akan membaca buku cerita." Lalu kata Badar, "Aku malas keluar. Aku mau makan donat di sini saja." "Wah, kalian rupanya tidak tahu fungsi masing-masing tempat di sekolah," kata Sekar. "Astaga, gayamu seperti ibu kepala sekolah saja, Sekar," jawab Badar. Lalu Made menjawab, "Benar, kamu tinggal memakai kacamata dan bersepatu yang mengeluarkan suara tok 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 jika berjalan. Hahaha. Apa yang harus kami lakukan, ibu kepala sekolah?" kata Badar. "Baiklah, murid-muridku yang nakal, dengarkan penjelasan ibu ya. Untuk Made yang akan membaca buku, sebaiknya kamu membaca di perpustakaan, karena di sana lebih tenang suasananya. Untuk Badar yang gemar sekali makan, ibu mau bertanya, di mana kamu mendengarkan guru memberi penjelasan?" "Di ruang kelas, Bu Guru," kata Badar. Nah, sudah jelas kan jika ruang kelas adalah tempat siswa menerima pelajaran dari guru, bukan tempat makan. Jika ingin makan atau minum, sebaiknya kalian pergi ke kantin. Di sanalah tempat yang tepat, jelas Sekar. Ya, benar juga pendapatmu, Sekar. Baiklah, aku akan membaca buku cerita di perpustakaan sekarang. Terima kasih telah mengingatkan agar perilakuku tertib, kata Made. Aku juga tidak mau menjadi anak yang tidak tertib. Aku akan makan dan minum di kantin saja. Terima kasih telah mengingatkanku, Sekar, kata Badar. Sama-sama. Nah, sekarang kalian mendapatkan hak memanfaatkan fasilitas di sekolah sesuai kegunaannya. Kalian juga harus melaksanakan kewajiban ya, kata Sekar. Hah? Apa kewajiban kami, Bu Guru? Kata Badar. Kalian harus merawat dan menjaga kebersihannya, jelas Sekar. Siap, Bu Guru, jawab Made. Sekar, Badar, dan Made tertawa bersama-sama. Hahaha. Nah, dari percakapan ini, sekarang kita bisa tahu. Ternyata di dalam percakapan ada Made, Badar, dan Sekar.
dan mereka sedang berbincang-bincang atau berdialog di dalam kelas. Yang mereka bicarakan adalah fungsi dari masing-masing tempat, seperti kelas untuk belajar, perpustakaan untuk membaca, kantin untuk makan dan minum, ruang guru untuk tempat guru, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang saran. Bagaimana sih cara memberi saran yang baik? Sekarang kita akan membahas memberi saran. Bagaimana cara kita memberi saran sesuai dengan situasi yang sedang kita hadapi. Seperti teks berikut. Amir mendapat tugas meringkas buku cerita. Amir meminta uang pada ibu untuk membeli buku cerita. Ibu mengingatkan Amir bahwa di dekat rumah mereka terdapat perpustakaan umum yang melayani peminjaman buku. Lalu, sarannya bagaimana? Apa saranmu kepada Amir? Ada yang bisa jawab? Ada beberapa pilihan saran yang bisa teman-teman berikan kepada Amir. Kita cek yuk. Pilihan jawabannya ada di sini. Ada 2 pilihan jawaban yang bisa kita berikan kepada Amir. Yang pertama, Amir, sebaiknya kamu meminjam buku saja di perpustakaan umum. Saran yang kedua, Amir, untuk menghemat, sebaiknya kita meminjam buku saja di perpustakaan umum. Atau mungkin teman-teman punya jawaban yang lain. Saran yang lebih baik yang bisa disampaikan kepada Amir. Kalau punya, tolong sampaikan ya. Nah, sekarang teman-teman masih ingat apa sih kewajibannya siswa? Kewajibannya pelajar? Ya, benar sekali. Kewajiban pelajar itu adalah belajar. Coba sekarang kita belajar tentang kemungkinan pengurangan. Kalau yang subtema 1, kemarin kita belajarnya kemungkinan penjumlahan. Sekarang kita belajarnya kemungkinan pengurangan. Caranya hampir sama. Kalau yang kemarin teman-teman sudah paham, pasti yang ini teman-teman juga bisa mengerjakannya. Sekarang kita lihat yuk penjelasan kemungkinan pengurangannya. Di soal kemungkinan pengurangan ini, Miss Tita punya contoh. 868 dikurang titik-titik-titik sama dengan 614. Caranya, kita tulis ulang 868 di bawahnya. Kemudian kita tulis lagi tanda kurangnya. Kemudian, angka 614-nya kita pindahkan setelah tanda kurang. Seperti yang Miss Tita jelaskan, 868 dikurang 614 sama dengan titik-titik-titik. Titik-titiknya kita pindahin ke belakang. Sekarang kita hitung. 868 dikurang 614 sama dengan 254. Angka 254-nya kita letakkan di titik-titik yang bagian atas di soal yang pertama. Berarti bisa kita tulis 868 dikurang titik-titik sama dengan 614. Berarti 868 dikurang 254 sama dengan 615. Ingat, hasilnya itu milik yang titik-titik di atas. 254-nya milik titik-titik yang ada di atas. Berarti ditulis 868 dikurang 254 sama dengan 615. Sekarang Miss Tita punya 2 contoh baru. Contoh yang pertama, 496 dikurang titik-titik sama dengan titik-titik. Hasil akhirnya Miss Tita mau 231. Berarti sekarang kita tulis soalnya. 496 dikurang titik-titik sama dengan 231.
Untuk mencari hasilnya, 231-nya kita pindahkan ke setelah tanda kurang. Berarti kita tulis 496 dikurang 231 sama dengan 265. Ingat, 231 itu hasil akhir, maka kita pindahkan lagi ke belakang. 265-nya kita letakkan setelah tanda kurang. Berarti penulisan soalnya 496 dikurang titik-titik sama dengan 231. Itu soal awal. Kita dapati 265-nya kita letakkan di tanda titik-titik. Berarti jadi 496 dikurang 265 sama dengan 231. Hasil yang kita cari adalah 265. Kita letakkan setelah tanda kurang. Contoh yang kedua, 584 dikurang titik-titik sama dengan titik-titik. Hasil akhirnya Miss Tita mau 140. Maka kita tulis soalnya 584 dikurang titik-titik sama dengan 140. Kita akan cari titik-titik setelah tanda kurangnya. 140-nya kita letakkan setelah tanda kurang. Berarti kita tulis 584 dikurang 140. Hasilnya 444. Ingat kembali bahwa 140 adalah hasil akhir, kita letakkan kembali di belakang. 444-nya kita letakkan setelah tanda kurang. Berarti soalnya kita tulis 584 dikurang titik-titik sama dengan 140. Penjumlahannya atau pengurangannya, maka kita tulis 584 dikurang 444 sama dengan 140. Hasil yang kita cari adalah 444 yang kita letakkan setelah tanda kurang. Setelah tadi kita menghitung tentang pengurangan, sekarang kita rilekskan dulu badan kita dengan gerak tari. Gerak tari yang kita pelajari sekarang ada 3 gerakan. Teman-teman bisa lihat di buku paket halaman 47 dan 48. Gerakan ini bisa teman-teman lakukan di sela-sela kegiatan pembelajaran daring teman-teman. Untuk gerakan yang pertama, teman-teman berdiri tegak, kaki rapat, kedua tangan di pinggang. Setelah itu, angkat kaki kanan ke samping, kemudian silangkan di depan kaki kiri. Bisa diulangi dengan kaki yang kiri. Dilakukan secara bergantian, masing-masing 2 kali. Kaki kanan 2 kali, kaki kiri 2 kali. Untuk gambarnya, teman-teman bisa lihat di halaman 47. Untuk gerakan yang kedua, yaitu teman-teman berdiri tegak, kaki masih rapat. Kemudian, kaki kanan melangkah ke depan dengan hentakan. Kaki kiri diangkat dengan lembut, mundur pelan ke belakang. Lakukan secara bergantian antara kaki kiri dengan kaki kanan. Masing-masing dilakukan juga 2 kali ya teman-teman. Untuk gambarnya teman-teman bisa lihat di halaman 47. Kemudian gerakan yang terakhir, teman-teman berdiri tegak, kakinya rapat, kemudian ayun kaki kanan ke depan dengan posisi paha lurus ke arah bawah. Bisa diganti dengan kaki kiri dengan gerakan yang sama. Kemudian lakukan secara bergantian masing-masing 2 kali. Bisa dilihat di halaman 48. Gerakan ini sambil dibaca, sambil diperagakan ya teman-teman, supaya teman-teman badannya lebih rileks, otaknya lebih segar setelah kita menari sebentar. Tara! Slide terakhir adalah slide tugas 3D. Tugasnya ada di buku paket dan di buku PBT. Tugas yang di buku paket ada di halaman 67 bagian ayo menulis, halaman 71 bagian ayo berlatih, halaman 73 bagian ayo lakukan, serta di bagian PBT ada di halaman 38 sampai 39 bagian kegiatan 2. Untuk tugas ini, jika ada yang belum diketahui atau ada yang belum dipahami, teman-teman bisa langsung tanyakan ke gurunya ya.
biar teman-teman bisa langsung paham dan mengerti tugas mana yang memang merasa kesulitan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video ini teman-teman bisa lebih memahami materi yang diberikan ya. Ingat, jika teman-teman ada yang belum paham, belum mengerti, bisa tanyakan langsung ke gurunya. Malu bertanya, sesat di jalan. Kalau teman-teman gak mau bertanya, nanti tugasnya gak kelar-kelar. Semangat terus teman-teman. Kita tetap berdoa, semoga di semester 2 nanti kita sudah bisa bertemu, sudah bisa belajar tatap muka langsung di kelas. Oh iya teman-teman, tetap jaga kesehatan ya, tetap dengan protokol kesehatannya kemanapun teman-teman pergi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.